by the power of Grayskull. Balik lagi di channel Mr. Don Penguin di segmen Review Anything, dimana kita mereview segala macam figur, diecast, game, mainan, atau apapun yang berhubungan dengan hobi. Tapi kita tidak mereview mainan dewasa. Ya, kali ini apa? Ini di sini ada salah satu, bukan diecast ya, tapi dia adalah action figure. Di sini saya akan membuktikan bahwa channel saya tidak hanya mereview diecast juga ya. Kan di kata-kata intronya kan tidak cuma mereview diecast segala macam, pada action figure. Ini saya akan buktikan pas hari ini saya akan review sebuah action figure dari karakter apa. Ini adalah karakter yang sebenarnya kalau kalian lahir di tahun 2000-an pasti nggak akan tahu kan. Ini adalah karakter jadul, yaitu karakter tahun 80-an. Siapakah dia? Mari kita review saja. Dan sambil mengenali tokonya, kita langsung saja mereview secara detail. Karakternya adalah namanya He-Man. Ini adalah dari serial animasi tahun 80-an, kalau nggak salah sih tahun 80-an. Nama serial animasi udah Master of the Universe. Kalau kalian nggak pernah lihat ya, coba cari di YouTube. Ini emang bener-bener karakter desainnya rada gimana gitu ya. Ini brotot tapi rambutnya blondie, terus kayak bob gitu kan. Kalau kayak mikir, ini orang dulu zaman mikir, cuma pada saat itu ini adalah karakter yang keren menurut saya. Ya saya juga saya lahirnya sih tahun 90-an ya, udah ketahuan lah ya umurnya. Cuma saya tahu nih karakter ini sih, dan sempat nonton beberapa serial TV-nya dulu tuh di tayang TV lokal ya. Dan unik aja konsepnya, dia tuh kayak barbarian tapi eranya modern teman-teman ya. Jadi ya kita sekalian melihat review figurnya ini ya. Kita akan melihat dari face cup-nya ya. Ini dia face cup-nya tuh. Karakter gimana kan, kalau kalian lihat tuh kayak ini garang tapi rambutnya kayak cewek begitu ya. Tapi dia garang dan dia tidak homo ya teman-teman. Dia emang nggak tahu juga sebenarnya di saat di serial dulu tuh nggak ketahuan juga lah, maksudnya kayak emang kan buat anak kecil ngapain ya niat banget sampai ngurusin masalah cinta ya. Dulu mah nggak ada, anak kecil tuh nggak ada cinta-cintaan, manusia berotot nih ini. Makanya dulu gulat populer kan jadi kan. Jadi ini dia karakternya, kita lihat ya nih. Ini saya lebih ngerti figur-figuran daripada mobil ya. Ini kita akan melihat dari segala macam skapnya, detail ya ini. Ini buatan Mattel teman-teman, ini buatan yang buat Hot Wheels juga ini loh. Jangan salah, mereka juga bagian figur ya. Tuh kita lihat tuh cat-catnya segala macam. Tuh dari perutnya ini otot. Cakep tuh. Fokus dong, nggak mau lihat perut cowok sekali-sekali. Fokus kayak, nah tuh dia bagus ya. Dari catnya tuh bener-bener ada nggak cuma cat polosan gitu, tapi ini tuh kayak kalau kalian tuh ini sebenarnya kayak detail gitu loh, detail yang kasih shading segala macam di figurnya ya. Jadi nggak polos biasanya. Nah kecuali ini, nah ini sebenarnya juga ada shadingnya tuh hitam. Buatnya sih keren sih, detail tuh. Tuh dikasih kayak ini hitam, shadingnya hitam, keren sih. Jadi kayak pekatnya kuat banget gitu loh, kontrasnya dapet banget ya. Terus ini tuh sculptingannya, sepatunya ada detail nih kayak sebenarnya bulu. Nih di bawahnya juga di sculptingnya dan dikasih shading hitam bagus. Kali ini biasa ada pack hole-nya kayak bolongan biasa kalau buat nancepin stand base ya. Kita tuh dari kiri kanan juga sama ya. Di belakang juga nih tuh bulu-bulunya gede, sengaja di shading hitam itu mungkin kayak kelihatan lebih ini aja, kali lebih gahar gitu kan. Kalau shadingan langsung kontras gini kan kelihatan kayak gahar gitu. Nah ini tapi sayang ini si base plate-nya, armor dadanya ini yang nanggung banget, kayak ngelindungin apa, pentil doang dilindungin ini. Itu juga nggak ada shading ya, polos sih dia, silver biasa, cuma dikasih kontras warna merah di bagian sini. Cuma rambutnya keren tuh, rambutnya dia shading tuh kan. Cuma ini kenapa Alisa hitam rambutnya kuning? Apakah ini dicat? Kita tanya, apakah kamu dicat? Nggak tahu. Nah bagi dia nggak tahu ya, tapi suaranya masih gitu ya. Masa orangnya gede suara kecil. Dan ini tuh bisa dicopot ya teman-teman. Kita lihat ya, betul, menunjukkan ke badannya itu. Nah, saya nggak mau nyopot sih, jadi tuh kayak gini gitu tuh. Nah badannya biar nggak malu dia. Oke lanjut. Untuk aksesorisnya di dalam figur ini terdapat kapak, terus ada tameng juga, dan juga ada si pedang. Ini pedang ini tuh kalau misalkan kayak nonton filmnya nih, ikonik nih pedangnya nih. Dia tuh yang ngasih dia power sebenarnya tuh si jagoan ini tuh cuma ya sebenarnya sama aja sih. Nanti lihat di sini ya sebelum dia berubah. Ini ada ini. Nah sebelum berubah tuh kayak gitu sama aja sebenarnya, cuma dia pakai baju doang.
tapi pas pakai power ini dia dapat kekuatan buat bugil, jadi pas dia pakai power dia malah telanjang gitu, tapi jadi kuat gitu ya, telanjang kuat gitu, itu aneh gitu. Nah ini ada dapat 2 pair tangan ya, kiri kanan, yang satu buat high five gitu, tas gitu kan, kalau satu lagi buat monjok kasar dia kan. Ini barbarian tuh harus kasar ya. Oke, itu aksesoris itu ya. Lanjutnya kita kan melihat artikulasinya. Untuk artikulasinya kita lihat dari kepala ini si mukanya kayak nahan artikulasi kepala adalah naik turun, kita bisa muter 360 derajat ya. Ini sebenarnya patah sih, cuma ya gitulah namanya figur kan, 360 derajat. Ada di bagian torso, itu adalah torsonya bisa begini sejauh ini ya, terus ke belakang sejauh ini, terus dia ada di putaran di bagian pinggang ya, waist juga bisa 360, cuma saya takut patah. Terus ada di bagian lengan, kita bisa ke atas ke sini, bisa putar bagian sininya. Terus ada rotasi di bagian bicepnya. Terus dia ada double joint ya. Nah cuma agak susah nih kalang karena otot ini double joint. Kalau double joint maksudnya dia bisa nih ada satu di sini, satu di sini, jadi nekuk tuh bisa lebih dari 90 derajat. Terus di sini rotasi tangan seperti biasa, fokus di rotasi tangannya ya. Dia bisa gini, bisa naik turun, bisa puter seperti itu. Lalu kita menuju ke kakinya bisa ke depan sejauh ini saja karena mungkin karakter besar, lalu ke belakang bisa sejauh ini. Nah terus dia ada putaran di bagian paha ya, paha di bagian paha bisa muter. Lalu di kaki juga double joint tuh, kalau double joint jauh kan, makanya range kayak gerakannya itu bisa jauh banget temen-temen. Ini juga double joint. Terus di sepatu dia bisa gini juga ya, diputar bagian boots, lalu di kakinya bisa naik turun, dan dia ada pivotnya tuh, mantap nih. Itu dia artikulasinya lumayan sih, dia lumayan artikulasi lumayan banyak untuk ukuran figur yang agak bulky gede ini, tapi lumayan luas ya, jadi oke banget si Blondie Brotot ini ya, si barbarian Blondie Brotot yang kalau kalian mungkin ngeliatnya secara bentuk main gini nggak tahu karakter dia siapa tuh, kayak ini apa karakter bentuknya gini kan, nggak zaman now banget gitu kan. Pada zaman dulu mah udah keren banget nih si He-Man ini ya. Oke, itu saja dari artikulasinya. Ya overall figur ini cukup lumayan bagus ya menurut saya, karena dari segi artikulasinya juga dia sangat luas ya buat manusia berbadan besar seperti ini. Si rambut blonde ini lumayan lincah untuk digerak-gerakan, juga untuk di pose-pose juga menyenangkan. Mungkin untuk kalian suka foto-foto mainan juga menyenangkan ya, karena dia banyak banget bisa di pose-posenya. Tapi kan namanya figur dengan badan besar seperti ini, posenya kan tidak akan jauh-jauh dari vanilla pose yang banyakkan diri atau tangan ngangkat menunjukkan lekuk-lekuk ototnya dia ya, seperti itu mungkin kan ya. Jadi menurut saya worth it lah untuk kalian yang kurang, mungkin kalau lihat kalian yang kurang tahu karakternya gitu kan, kurang punya relasi lah kayak gitu ya sama karakternya, mungkin kurang menarik gitu. Menurut saya ini oke banget sih, karena kayak saya sebenarnya kayak setengah-setengah lah, nggak yang di eranya itu juga saya nonton, cuma kayak 90-an tuh kartunnya lumayan banyak, 80-an juga banyak, jadi kayak saya sempat flashback ke kartun-kartun lama, dan yang memang cukup unik sebenarnya karakternya. Cuma ya balik lagi, kalau kalian nggak suka dan tidak kenal ya nggak perlu dibeli. Cuma kalau kalian mau mengenal supaya sayang kan, karena kalau tak kenal tak sayang, makanya kalau kalian mau kenal dan sayang mungkin bisa nonton film dulu, jadi kayak tahu nih karakter apa sih sebenarnya, kok bisa ada bentuk karakter seperti ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi menurut saya overall ini apakah worth it untuk dibeli? Menurut saya oke untuk dibeli sih, karena buat fotografi juga oke banget ya. Dan kalau mau jajal sama mainan-mainan kalian yang udah ada, yang figur yang seukuran seperti itu masih masuk kok size-nya. Oke, itu saja ya dari review kali ini. Sampai jumpa di next video berikutnya. Dadah.